DU3 Jabar Podcast. Sharing and learning. Kali ini kita kedatangan the best editorial manager First Media B3 Jabar. Kita perkenalkan langsung, itu dia adalah Pak Dede. Selamat sore Pak Dede. Selamat pagi Pak Ajo. Oh iya, harusnya selamat pagi, betul ya. Iya dong. Kayak orang sales itu harus selalu semangat. Semangat, betul. Jadi untuk mencerminkan semangat itu tidak ada sore, siang atau malam, tetap di pagi. Pagi, semangat Ya, pagi ya. semangat gitu, pagi. betul. Mau jam 12 subuh, malam, mau jam 3 subuh tetap semangat pagi. Terus semangat pagi gitu Pak Dede ya. Ya oke. Apa kabar Pak Dede? Kabar baik luar biasa. Sehat ya. Iya. Harus selalu semangat Pak Dede ya. Harus semangat dong. Yes. Iya. Pak Dede ini kalau saya lihat itu kayaknya hampir setiap tahun selama di First Media, udah 6 tahun Pak ya. Ya, hampir Kayaknya mau 6 tahun. 6 tahun kayaknya kalau saya lihat di dashboard tuh kayaknya the best terus per tahun tuh Pak Dede terus gitu. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ya, itu berkat kerja keras dari semua pihak ya. Ya. Gitu. Terutama tim Pak Dede juga ya, Yes, ada 5 betul. sales yang di Betul, program. betul. Nah, langsung aja Pak Dede. Kalau dampak dari achievement itu apa sih Pak Dede? Atau cerita dari apa yang akhirnya jadi the best 2020 tahun kemarin lah. Oke. Banyak hal yang saya rasakan ya pada saat ini momentum dari pencapaian tertinggi ya di tahun 2020 itu. Apa saja yang dirasakan? Tentunya satu, bahagia ya. Karena apa yang menjadi cita-cita saya dan tim itu bisa melampaui bahkan yang dicita-citakan gitu. Yeah. Dasar jadi impact dari achievement tersebut gitu. Selain dari achievement ini yang dirasakan adalah khususnya buat tim gitu ya, Yeah. khususnya buat tim secara Teamwork, ekonomi, secara yeah. ekonomi gitu ya. Mereka iya, betul. cukup benar-benar terbantu. Artinya dalam arti begini, karena saya selalu mengingatkan ke tim itu adalah kalau bekerja dengan saya tidak mau punya tim itu miskin. Artinya mereka harus bisa memastikan setiap bulannya itu dia mempunyai kehidupan yang layak, bukan cukup lagi. Gitu ya. Jadi itulah backgroundnya kenapa tim saya itu selalu berjuang habis-habisan karena ingin membuat keluarganya itu hidupnya layak, bukan cukup lagi gitu. Betul, Itu seperti itu sih. Kalau buat saya pribadi jelas sama ya, karena saya juga punya tujuan ingin membahagiakan keluarga gitu pada prinsipnya gitu. Nah ini kan tujuan semua ya, semua pihak dari saya dan tim gitu. Seperti itu. Iya, Dan, ya. Jadi yang the best itu bukan cuman territorial manager doang, tapi Ya. all semua timnya ya, pun jadi ini best juga, gitu. kalau misalkan dikatakan ini adalah juara gitu ya. 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 Jadi saya menganggap ini adalah juara bukan buat saya pribadi, tapi ini juara tim saya Ya, gitu betul. ya, seperti itu. Pencapaian tim saya gitu, seperti itu ya. teamworknya ya. Teamworknya, karena memang yang paling penting itu adalah ketika antara instruksi yang diberikan dan bisa dieksekusi oleh tim kita, maka itu akan menjadikan sebuah result yang positif gitu. Seperti Iya. itu sih. Dari atas ke bawah energinya, dari bawah ke atas lagi. Betul, Balik terus energinya betul, ibaratnya ya. seperti itu. Makanya saya selalu percaya apa yang dibilang sama mentor-mentor saya ya, baik Pak Rudi, Kang Doni gitu ya, bahwa sendiri kita bisa membuat perubahan gitu kan. Tapi kalau sama-sama ya, teamwork jalan-jalan, maka kita akan bisa membuat satu keajaiban. Yes. Itu sih, Yes. itu seperti itu. Teamwork yang luar biasa pada ya. Ya, betul. Di balik itu kan pasti ada strategi yang kalau rahasia mungkin itu nggak boleh di share. Cuman ada strategi penting yang mungkin teman-teman yang lain yang mungkin sekarang jadi AS tiba-tiba pengen semangatnya menjadi TM nih. Iya. Boleh di share Pak De. Ya kan
Oke, Apa gitu? saya sih punya catatan kecil ya. Boleh saya Ya, boleh takutnya saya silakan apa lupa ya. Tapi ini yang selalu saya pegang selama saya bekerja sama dengan tim gitu ya. Jadi, Quotes. wah, bukan quotes. Jadi ada strategi yang mendasar dulu dari elemen yang ada di dalam tim itu Ya, sendiri. ya. Baik itu dari DS, kan punya atasan tuh, Ya. namanya supervisor atau Supervisor. area supervisor gitu ya. Area supervisor punya atasan juga yang namanya territory manager. Territory manager punya atasan juga ke regional head Yep, gitu kan. betul. Nah, artinya kita punya cara untuk bagaimana kita bersikap dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Nah, kalau saya menyimpulkan ada 3 bagaimana kita memimpin atasan, Nah, gitu kan? oke. Nah, Satu ini betul. salah satunya itu adalah satu yang paling dasar itu adalah bagaimana kita meringankan tugas pimpinan atau atasan kita. Oke. Ya kan? Dengan begitu, kita akan mudah dilihat oleh atasan kita, pekerjaan kita tuh sudah benar atau belum. Ya, Nah, ya. bagaimana cara dilihatnya? Yaitu kita bisa harus, kan tadi saya bilang instruksinya dari atas ke bawah, gitu kan? Bawah harus bisa menerjemahkan apa yang diminta Ya, sama atasannya, betul. kan? Nah, dengan cara apa? Yaitu tadi mengeksekusi instruksinya. Dengan cara begitu, artinya kita sudah meringankan tugas pimpinan kita atau atasan kita. Itu Satu ya. ya poin pertama. Poin pertama. Terus poin keduanya adalah ambil tugas yang menantang. Oke. Ya, terkadang gini, ada orang-orang yang ketika diberikan beban lebih gitu ya, itu malah menjadi beban memang Iya, buat kerja, beban buat dirinya sendiri Iya. gitu ya. Padahal kalau dilihat dari sisi lain dan positifnya adalah bahwa ketika atasan memberikan satu pekerjaan lebih, ini adalah atasan sedang mempersiapkan orang ini. Iya. Ya, atasan sedang mempersiapkan orang ini bagaimana untuk next levelnya dia. Iya. Entah itu promosi jadi supervisor, entah itu naik ke level selanjutnya, apapun itu gitu ya. Nah, itu caranya apa namanya yang dimaksud dengan ambil tugas yang menantang. Challenge ya. Challenge, betul gitu. Nah, yang ketiga Ketiga. adalah bagaimana kita meningkatkan core kompetensi. Ya. Jadi meningkatkan core kompetensi. Jadi sebagian orang ya bekerja hanya bekerja aja, Ya. nggak tahu esensinya mau kemana gitu. Ya. Tapi kalau orang yang sudah mempersiapkan dirinya, saya punya planning ya. Saya setahun ke depan atau 6 bulan ke depan saya harus jadi apa? Ya. 6 bulan ke selanjutnya saya harus jadi apa? Artinya ada plan yang dibuat untuk memperbaiki karir mungkin ya dari sisi lain gitu. Nah, karir inilah yang akan dikejar sama orang-orang ini gitu. Nah, caranya bagaimana? Adalah meningkatkan core kompetensi. Core kompetensi itu bagaimana kita mengupgrade diri yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Gitu. Nah, yang sudah bisa menjadi expert gitu kan, menjadi lebih bisa lagi. Nah, itulah contoh misalkan yang tadinya saya belum bisa membuat laporan, ya sekarang saya sudah bisa membuat laporan sendiri gitu. Betul. Itu adalah salah satu menaikkan core kompetensi. Terus bagaimana saya bisa membantu tugas-tugas dari atasan tersebut. Ya. Nah, itu dengan cara ya itu kita harus menaikkan core kompetensi kita. Ya. Jadi apa namanya baik dari sisi ilmu yang harus dimiliki sama kita sendiri. Seperti itu. Kualitasnya Kualitas. gitu Ya, pokoknya. betul. Upgrade lagi Pak. Yes, betul. Itu 3 hal yang jadi diterapin kepada yang ke tim juga Pak. Betul, ya, 3 hal betul, itu ya. betul. Karena dengan begitu, secara berkesinambungan, dimanapun mereka berada, gitu ya, dengan memegang teguh 3 poin yang tadi saya sebutkan, setidaknya itu akan menjadi bekal mereka, ya, dimanapun mereka berada, gitu ya, nantinya. Dan ketika mereka sudah mempersiapkan diri untuk mengejar sebuah karir, mereka sudah siap, gitu. Iya sih. Gitu, seperti itu sih, Pak Ajo. Iya menarik banget Pak ya. 3 Ya. hal yang kayaknya perlu teman-teman juga bisa diterapin di tim lain mungkin Pak. Ya, mudah-mudahan dengan dengan adanya program seperti ini gitu ya, Motivasi ya. motivasi ya dari perusahaan ini jangan dianggap beban, Ya. jangan dianggap sebuah pekerjaan tambahan gitu kan. Justru ini membuat kita jadi lebih tertantang dan harus Ya. termotivasi gitu. Bukan karena masalah materi ya. Ya. Di sini sekali lagi
bahwa perusahaan memberikan sebuah program atau reward segala macam itu jangan dijadikan jangan dilihat dari nilai materinya gitu kan. Karena yang seperti yang saya bilang, bagaimana kita bisa mengimprove diri sehingga menjadikan pribadi yang sangat profesional. Ya. Itu sih yang saya ingin khususnya di tim saya, baik mulai dari DS dan AS gitu ya. Itu mereka punya skill ya, Iya, skill. yang mereka buat bekal nanti di masa depan gitu. Iya sih, jadi lebih ke oke lah, ini jenjang karirnya di Persebaya cukup bagus Pak. Betul. Jadi betul. belajar di situ, kalau Betul. materi oke lah, itu anggap aja bonus. Ya, Jadi gitu. perjalanan itu yang paling penting Betul, Pak ya. betul. Karena saya yakin semua juga pasti sudah paham bahwa usaha tidak akan mengkhianati Iya, betul. hasil kan, gitu kan, seperti itu sih. Sampai ini the best pun itu adalah achievement yang ibaratnya bonus Pak ya. Ya, Dan itu betul. banyak banget pelajaran yang diambil selama Ya. beberapa tahun terakhir Pak ya. Betul. Yang terakhir adalah untuk Pak De, pesan-pesan untuk tim Pak Dede sendiri dan untuk teman-teman kita yang nonton dan dengerin apa tuh? Yang lagi berjuang di area nih Pak. Ya, sedikit aja buat teman-teman semua. Yang paling penting ketika teman-teman sudah memperjuangkan apa yang menjadi cita-citanya teman-teman, jangan melihat ke belakang, jangan melihat keluhan, fokus lihat ke depan bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan kita. Ya. Semua bermula dari mindset yang positif. Itu yang harus teman-teman jalankan untuk bisa mencapai tujuannya teman-teman semua. Prinsipnya adalah tetap semangat, tetap positif, sisanya biar Tuhan yang akan menyelesaikan. Demikian Kang Ajo. Wah, baik, terima kasih banyak. Obrolan sangat menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Dede untuk waktunya. Tetap semangat Kang Ajo. Semoga yang nonton juga dapat ilmu yang banyak, bisa jadi motivasi juga buat di area dan lagi berjuang. Oke, saya Ajo pamit. Saya Dede. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.